orang-orang nyamperin dan kayak gue suka banget, gue nggak ngerti lo ngomong apa, tapi menurut gue itu indah banget gitu kayak jadi kayak bagaimana seni itu menyentuh berbagai lapisan indera manusia gitu kayak visual lah atau lo denger atau lo ucapkan gitu, dan itu bawa keindahan walaupun mungkin interpretasinya bisa beda-beda. Halo, nama gue Stefani atau yang dikenal juga dengan Kata Puan. Umur gue 25 tahun, gue seorang penulis dan juga penyair. Halo, nama saya Aldrian Rishad, umur saya 21 tahun, pekerjaan saya musisi dan mahasiswa. Halo, nama saya Marsha Putri Lukiana, umur saya 21 tahun dan pekerjaan saya sebagai director. Halo, nama gue Irfan Nugroho, biasa dikenal Buletos, umur gue 30 tahun, pekerjaan gue sebagai ilustrator. Pernyataan pertama, pekerja seni sangat butuh diapresiasi dan divalidasi. Gimana? Bener nggak? Iya banget. Bener lah. Bener menurut sih, gue harus diapresiasi. harus diakui juga. Tapi so far lo merasa mendapatkan validasi itu nggak? Ya, sekarang sih iya, kalau zaman dulu Ada saatnya enggak ya? Nggak pukul rata sih kadang, nggak pukul rata. Kayak ada beberapa orang yang memang mengakui adanya pekerja seni, ada yang siapa sih pekerja seni kayak gitu kan. Masih banyak banget yang kayak gitu soalnya. Benar-benar. Dan kayak kalau misalkan menurut gue, kalau nggak, ada beberapa yang masih berada di titik dimana kalau dia belum bisa ngitung itu secara kalkulasi, baliknya berapa. Karena kan apa yang kita lakukan, pekerjaan seni itu kayaknya nggak matematis gitu, kayak iya nggak sih? Iya, Kalau kadang ngerasanya ada, juga, kadang enggak gitu nggak sih? Iya. Benar. Gue juga merasa seni pada akhirnya dia kan bentuk bukan Ekspresi. kapital ekonomi ya maksud Betul. gue. Iya, betul. Kapital budaya kita kan, jadi ya cara kita untuk merasa puasnya ya dengan divalidasi, diapresiasi gitu kalau menurut gue. Betul. Sekecil apapun soalnya berpengaruh banget sih buat apa yang udah kita prepare, kita hasilkan segala macam. Kayak kalau pada akhirnya lo menghitungnya kayak tentang ranking lagi, kayak in the end of the day bentuk validasi lo tuh malah hanya angka gitu loh. Iya, betul. Iya. Ya. Ya buat gue sendiri kalau misalnya gue lagi gigs gitu yang lebih berharga ya tepuk tangannya. Iya benar. Iya. Setuju. Crowdnya sih ya. Iya, misalnya diajak ngobrol terus jawab gitu tuh. Iya. Tapi kalau ada duitnya lebih seneng lagi ya. Pasti. Jadi Memangnya kan plus tuh ya. beli gitar gimana? Iya, Benar, nggak gratis kan? Iya. Nggak gratis, benar. Tidak gratis. Iya sih. Kalau dari gue sih, kalau dari segi sebagai ilustrator ya, ketika gambar lu udah diakui, misal gambar gue diakui gitu, ya gue udah merasa banget itu nilai yang sangat wah gitu. Iya, Apalagi di misalnya lukisan gue ada yang beli gitu, Iya, gue iya, bisa iya. berkarya lagi dari hasil apa yang gue buat gitu, buat beli cat, buat beli apa gitu, alat-alatnya gitu sih menurut gue sih ya balik lagi kayak sirkulasi itu emang Tapi kayak sebenarnya gitu nih, sih. misalkan kalian ditanya dari karya yang kalian hasilkan, kalian ditanya nih background story dari karya kalian, tuh kalian ngerasa itu sebagai apresiasi nggak sih? Kalau menurut gue itu apresiasi banget. Kayak misalkan gue membuat karya film, terus ada kalanya nggak perlu dalam format yang formal diskusinya, tapi ada orang yang kayak nanya, Marsha, kemarin alasan lo bikin film kayak gini tuh karena apa sih? Gitu ya? Apa yang dikeluh kesahkan tuh apa? Terus misalkan prosesnya kayak gimana, itu gue udah ngerasa kayak, oh berarti dia peka ya dengan karya gue dan dia mengapresiasi banget. At that Kayak point, gitu. kalau gue, karena bentuk karya gue adalah tulisan kebanyakan atau enggak gue menyairkan puisi-puisi gue, orang-orang tuh kayak malah merasanya ternyata at some level mereka relate dengan apa yang gue kerjakan gitu. Jadi akhirnya bentuk apresiasi yang paling utama seperti yang kayak tadi lo bilang, Syah, bahwa orang nanya apa sih alasan lo atau keresahan lo apa sih sampai lo bisa berkarya, itu adalah suatu bentuk yang menyatakan bahwa lo tuh punya dampak gitu. Iya, betul. Itu sih, itu luar biasa banget sih memang. Itu gue setuju juga sih. Maksudnya gue sebagai songwriter juga nulis lagu pasti ya, maksud gue berdasarkan apa yang mau gue tulis, keresahan gue kan. ya. Cuman terkadang belakangan ini tuh kayak terlalu di apa ya, lu punya lagu maknanya apa sih gitu. Seakan-akan kalau lagu gue nggak ada maknanya jadi nggak bermakna, paham nggak? Iya. Tapi ini pandangan baru sih buat gue, karena gue selama ini selalu berpikir gue bikin sesuatu yang ada maknanya, tapi coba terusin deh. Maksud gue kayak belakangan itu kayak setiap lagu tuh udah jadi di-treatnya sebagai produk kan. Iya. Balik Kayak lagi lagu. jual beli kan. Jadi kayak Beberapa. gue ngeliatnya juga kayak ya entah lo intensinya buat
buat stream apa gimana, cuman intinya lu kadang-kadang lu sebagai musisi, gue juga ngelakuin hal yang sama. Gue sebagai musisi, gue menceritakan cerita gue lewat berbagai media, gimana caranya pendengar gue bisa engage dan relate, karena itu sebenarnya poin ketika poin yang gue merasa diapresiasi banget. Gue juga ngerasa kalau lagu lu touching banget, gue juga merasa senang gitu. Cuman kadang gue pengen kembali ke masa-masa dimana music is music gitu loh, kayak orang bikin album gitu loh, tapi nggak diceritain maknanya. Jadi kadang menurut gue kadang untuk ekosistem saat ini kadang justru orang nanya maknanya duluan. Kadang-kadang sebenarnya lu nggak perlu tahu gitu, tapi lu bisa menikmati relate itu dengan aja. satu lirik kayak betul, misalnya lu dengerin lagu Padi zaman dulu, gue nggak tahu tuh liriknya Mahadewi tentang apa gitu. Cuman gue tetap ngerasain sense of relatedness-nya itu. Kalau buat gue gitu. Paham sih, ngerti sih. Iya kan? Soalnya kayak ada beberapa tulisan yang kalau dari gue gitu ya, kayak pembaca-pembaca yang kayak apa sih maksud lu tuh nulis kayak gitu maksudnya apa? Karena kadang-kadang lu nulis sesuatu tuh metaforikal banget gitu loh. Lu ngomong pot bukan berarti maksudnya pot gitu, yang kayak gitu maksud gue aja. Dan jawaban gue tuh ternyata kayak mengarah pada kayaknya nggak apa-apa deh kalau lu nggak ngerti atau kalau lu mau menginterpretasikan itu dengan cara lu sendiri. Kayak jadi kayak ada value lebih yang gue tawarkan sebagai penulis, yakni supaya lu tuh sendiri tahu apa yang lu interpretasikan dari apa yang dari karya seni. Justru kalau menurut gue enak nggak sih kayak misalkan nih kita saat membuat karya sesuatu, misalnya kayak gue director, gue membuat karya ini tujuan gue sebenarnya untuk menceritakan keluh kesah gue punya problem ini itu. Tapi kalau orang lain yang nonton bisa sebenarnya yang mau dia sampein yang ini, tapi kok gue ngerasanya yang ini ya. Itu justru lebih mungkin kalau beberapa orang nganggap itu akan bias maknanya. Cuman kalau menurut gue berarti gue bisa masuk ke istilahnya kategori orang yang mana-mana aja kayak gitu. Betul. Jadi open ending gitu betul. Kan. Yang kadang audiens zaman sekarang yang tahu audiens musik atau pembaca segala macam, kadang tuh sekarang suka minta instan gitu loh, gue ngerasanya. Kasih tau dong maknanya apaan, kayak mau mikir apa lu? Iya gitu. Lu mencari kayak maknanya atau enggak? At least dengerin sekali lu baca dulu, terus lu baru meresapi maknanya tentang ini. Enggak apa-apa maksudnya. Ketika gue bikin karya, oke itu karya gue. Cuman ketika itu udah rilis, maksudnya udah di publik, ya itu punya lu semua gitu. Betul. Maknanya bukan gue yang ngatur lagi sebenarnya. Oke, pertanyaan kedua ya. Pernyataan. Saya pernah mengalami burnout atau creative block. Pernah banget. Sering banget. Semuanya pasti pernah. Harusnya pasti selalu pernah gitu ya. Apalagi kalau kayak gue jujur, gue bukan tipikal orang penghasil ide. Gue tipikal orang pengembang ide. Jadi apalagi kayak saat ada tuntutan-tuntutan, coba deh misalkan ada project ini, bikin ini. Aduh, itu mikirnya bener-bener butuh waktu yang lama, dan kadang ini apakah bener ya sama yang mereka inginkan. Misalkan gue punya klien atau misalkan punya senior yang ingin minta bantuan gue, apakah ini sejalan ya dengan visi misi mereka kayak gitu. Gue mendingan mereka udah kasih premis sesuatu terus gue kembangin. Kayak gitu kan lebih enak. Kalau gue sih tipikalnya kayak gitu sih, pengembang ide bukan penghasil. Bisa kerja sama klien gitu ya, takutnya ntar melenceng dari yang dia mau gitu. Ya balik lagi harus ada diskusi sih sebenarnya kan. Tapi itulah menyenangkannya karena lo tuh kerja sama orang gitu ya kan, kayak itulah menyenangkannya teamwork gitu loh. Kayak ada gabungin kalanya beberapa otak. Betul. Ada kalanya setiap kali di bidang gua gitu ya, karena gue menulisnya sendiri dan itu bukan kayak gabungan dari banyak kepala, gue tuh kayak suka merasa kalau gue buntu ya udah gue buntu selama-lamanya gitu. Dan entah kenapa ada titik dimana ketika dirongrong malah jiwa lu tuh berontak gitu loh, kayak gue nggak mau nulis ini gitu. Kayak that's why gue kayak selalu bertanya-tanya kalau sekarang di era semua orang main sosmed, mereka kayak boleh nggak sih gue request begini, boleh nggak sih gue request begitu. Sebenarnya gue tuh I don't do that aja gitu loh, kayak nggak tahu sih gue kalau dari lu tuh kayak sebagai musisi gitu. Wah, dari gue sama banget, soalnya gue solois. Gue sendiri gitu, gue pernah baca cuy artikel dulu banget di Guardian kalau nggak salah. Pokoknya intinya dia ngomong musisi solo kecenderungan bunuh diri lebih gede daripada musisi grup. Oh gitu? Iya, terus gue kenapa sih? Karena enak duit buat sendiri, gue mikir gitu kan. Kayak dibagi-bagi. Iya, terus gue pas jalanin gitu, pas anjing gue kalau bingung sendiri ya gitu maksudnya. Kalaupun gue nanya orang luar sifatnya cuman kayak ya pasti dia ngomong iya bagus gitu tuh. Iya, bener. Terus kalau misalnya udah rilis kayak kurang ini deh anjing gitu. Tapi kalau lo sendiri, lo bener-bener ngeblok omongan orang karena lo mengakunya lo istilahnya lo menamai diri lo tuh solois. Lo tuh bener-bener ngeblok pendapat orang gak sih soal taste musik segala macamnya? Kalau gue malah jadi karena gue solois gue sendiri banget, gue jadi penuh banyak keraguan gitu karena gue kan nggak ada kepala kedua ketiga ya. Bener. Jadi kayak lu nggak tahu mau nanya ke siapa untuk memvalidasi. Akhirnya jadi
nanya ke orang yang kadang nggak penting juga gitu loh. Tapi sekarang ya gue udah tahu sih nanya ke siapa gitu. Karena nggak perlu pendapat semua orang lu dengerin juga kan. Cuman ya udah gue kalau udah kreatif blog gitu gue kayaknya bikin baru. Soalnya gue bukan pengembang ide gue cepet banget bikin sesuatu yang baru. Cuman ngelarin satu tuh anjing ini mau diapain ya? Iya gitu tuh. Yang susah tuh itu. Jadi gue ketika udah ngeblok yaudah gue bikin lain lagi aja gitu. Jadi lu start over semuanya? Iya, start over. Kreatif blog tuh kadang butuh sih menurut gue. Karena kalau nggak gitu kadang nggak maju. Atau misalkan terlalu pede dengan sesuatu kan juga kurang nggak bagus kan. ya. Betul. Gue tuh sempet deh ada di momen dimana gue bikin share. Jadi kayak ledakan emosi yang nggak sabar aja gitu loh. Yang padahal seharusnya gue bisa nunggu momentum gitu. Jadi mengeluarkan karyanya. Betul. Jadi ketika orang bertanya-tanya kok akhirnya lu nggak nulis, jawaban gue adalah kan kemarin udah gitu. Ternyata mereka tuh cuma butuh apa yang sesuai dengan timing plug yang pasti aja gitu loh. Sementara kayak ketika lu berkarya lu tuh pengen sebisa mungkin ya udah ini gue kasih ini karya gue gitu. At that point lu malah jadi kayak yang gue nggak bilang nyesel sih, tapi disitulah gue berpikir bahwa oh ini nih yang namanya creative block gitu. Karena disitulah gue kayak gue lagi nggak bisa lu paksa dan ternyata ada tuntutan dari mana-mana untuk kayak gitu sih. Tapi kadang ini sih buat gue juga tuh kayak apa namanya, kreatif block itu juga jadi momen lu untuk jadi mikir sebenarnya kayak untuk keluar zona nyaman lu gitu. Iya. Kayak kalau gue misalnya kreatif block, anjing apa gue selama ini bikin lagu cuma gini-gini doang gitu. Dan kadang ya kalau gue udah kayak gitu gue bikin baru lagi gitu ya. Ya udah gitu. Jadi yang ini udah masih ada aja drive-nya cuman di laptop gue cuman udah nggak tahu kemana selesai. Gitu. Iya. Kadang-kadang gitu sih ya. Jadi kayak nggak tahu arahnya mau kemana. Oke, pernyataan ketiga ya. Pekerja seni adalah orang-orang yang keras kepala dan idealis. Gue rasa iya. Gue nggak bisa bohong, iya sih. Harus sih. Di beberapa ini ya tapi ya di beberapa situasi tertentu ya. Karena itu butuh sih menurut gue karena misalkan nih, kalau dari gue sendiri, pasti kan orang mikirnya, apalagi kalau soal film, orang pasti selalu kayak gini deh, lihat poster, film judul ini, by pasti yang itu nama sutradaranya kan. Berarti kan istilahnya kepala dari seluruh film itu kan ada di sutradara. Terus kalau misalkan kalau ngomong idealis, sebenarnya idealis tuh kayak kesannya saklek banget. Kadang mungkin memang iya, cuman tuh kadang apa ya? Itu tuh ya udah itu demi mengumpulkan, meluruskan dan tetap membuat visi misi suatu karya itu tetap ada di line yang menurut gue itu butuh banget sih. Ngejaga kepalanya. Iya, ngejaga kepalanya. Sama, gitu iya, betul. Karena kalau enggak, karena kan kayak kru film bisa dibilang ya lebih kali 20-30 kayak gitu kan. Gimana nyatuin itunya kalau misalkan kita tidak ada ketegasan. Mungkin gue bisa nyebutnya ketegasan ya, karena kalau idealis tuh kaku banget dan nggak kayak soal lo nggak bisa diganti sama sekali. Sebenarnya bisa, cuman ya asal tahu celah ngomong sama orang yang pengen kita ajak diskusi aja sih kalau menurut gue kayak gitu. Kalau menurut gue harus bisa nempatin diri juga kalau menurut gue. Misalnya gue sebagai seorang penyanyi aja, sebagai seniman, sebagai Adrian Rishad, gue harus idealis di situ. Cuman ketika misalnya gue kerja sama siapa kayak perusahaan apa buat bikin jingle, ya gue nggak bisa dong. Gue harus nurut sama mereka gitu. Justru kalau gue idealis gue yang sakit hati ntar kayak lagu nggak enak nih kayak lagu angkot gitu, bisa digituin gitu. Kalau gue idealis gimana? Wah gue udah baper nggak kerja ini, udah nggak jadi lu cari yang lain, malah nggak dia dapet duit gitu. Nah kalau menurut gue harus tempatin diri sih. Gue tuh bener-bener kayak apa ya, gue mengalami masa-masa yang sulit banget untuk membedakan di mana gue harus tetap idealis dan di mana gue harus materialis dalam tanda petik ya. Maksud gue gimana caranya lu jual sesuatu yang menurut lu bagus tapi dengan niat lu mau jualan, tapi lu tahu itu karya yang bagus, tapi orang lain kayak nggak dapet itu gitu karena lagi-lagi lu nggak bisa memaksakan yang disebut dengan karya seni itu yang menurut gue bagus, menurut lu juga bagus kan belum tentu gitu loh. Yang kayak gitu sih gue bener-bener having a hard time banget untuk membedakan gimana sih caranya gue bisa nggak sakit hati gitu ya. Tapi bener kata lu sih bahwa kita mesti nemu sweet spotnya untuk kayak oke, ini masih dalam batas toleransi idealisme gue dan ini juga masih dalam batas toleransi materialisnya gitu. Mungkin nggak akan semaksimal kalau gue mengubah idealisme itu sepenuhnya, tapi ya setidaknya lu masih punya rasa puasnya di situ sih. Dan selanjutnya ya, seni bisa menyatukan manusia yang memiliki perbedaan paham. Menurut gue tuh kayak closely related dengan kalau di bidang gue gitu sebagai penulis. Kemarin gue sempat datang ke Ubud Writer Festival di Bali. Ada satu malam di mana penulis-penulis tuh membacakan kayak puisi mereka gitulah. Jadi karena itu acaranya sifatnya internasional, ada beberapa penulis yang memang membacakan karyanya dalam bahasa Inggris, which bahasanya bisa dimengerti lah gitu oleh banyak orang. Tapi ada rasa-rasa tertentu seperti gue gitu pada saat gue
gue berpikir bahwa apakah mungkin ya kalau gue membacakan puisi gue yang berbahasa Indonesia di hadapan mereka gitu. Dan ternyata setelah gue lihat dari peserta-peserta yang lain, banyak juga penulis-penulis yang gue kagumi yang datang ke sana, mereka bilang bahwa mereka nggak sebegitunya nyaman membacakan karya mereka dalam bahasa Inggris. Jadi mereka memilih untuk stay dengan bahasa Indonesia. Dan at the end of the panel, orang-orang nyamperin dan kayak gue suka banget, gue nggak ngerti lo ngomong apa, tapi menurut gue itu indah banget gitu. Kayak jadi kayak bagaimana seni itu menyentuh berbagai lapisan indera manusia gitu, kayak visual lah, atau lo denger atau lo ucapkan gitu, dan itu bawa keindahan walaupun mungkin interpretasinya bisa beda-beda. Jadi kadang juga bisa bikin polarisasi kadang-kadang. Sering banget sih belakangan ini warga Twitter ngomel, anjing ini lagu overrated, enggak ini lagu mewakili gue banget, enggak ini overrated, jelek, gitu-gitu aja gitu. Bikin gitu kubu juga. gitu. Iya, bikin kubu. Kalau gue sih berasa banget sih kalau misalkan emang seni itu menyatukan lo dengan ada saudara lo yang dari gue nggak kenal sebenarnya. Ketika gue waktu itu pernah upload di sosmed gitu, terus ada satu orang yang gue nggak begitu kenal, dia suka sama gambar gue. Keren deh gambarnya nih, kayaknya ini gue banget nih gitu kan. Nah mulai dari situ gue ngobrol kayak ya ibaratnya gue yang tadi nggak kenal jadi kenal. Terus ketika gue kayak contoh satu kasus gitu, gue pernah waktu itu ke Jogja. Nah gue ada temen gue waktu itu nggak kenalnya itu gara-gara ngebahas si gambar gitu. Nah mulai dari situ gue pas udah chattingan udah lama-lama, terus pas gue ke Jogja gue belum tahu tuh itu siapa dia. Pas udah ketemu ya itu sih menurut gue ya kekuatan seni, kekuatan karya gitu gitu itu bisa sejauh itu sih. Impactnya walaupun lu awalnya belum berkomunikasi, cuman karya lu tuh udah berkomunikasi menurut gue. Sebagai pekerja seni, banyak hak saya yang tidak terpenuhi. Mostly bisa dibilang 50-50 sih. Kadang bisa terpenuhi, kadang bisa enggak. Karena misalkan sesimpel gini, bantuin tugas senior, gue pastilah gini deh, gue minta tolong nih sama junior misalkan, boleh tolong bantuin gue nggak? Pasti kan gue mencari orang dong, kiranya siapa yang akan kompeten untuk mendampingi gue bekerja. Misalkan Astrada kayak gitu, gue pasti milih siapa yang sekiranya bisa mengimbangi gue saat mendirect, dan siapa yang bisa menjadi penyambung lidah di lokasi. Nah kalau menurut gue gini, kalau dari gue sendiri, hak itu misalkan gini, kadang kalau untuk ranahnya udah mulai masuk ke kerjaan ya, kadang misalkan gue butuh hak mendapatkan, pasti kan istilahnya balik lagi ke yang tadi pernyataan awal, validasi. Gue butuh relasi, gue butuh validasi dari orang-orang untuk gue nantinya ke jenjang selanjutnya, ke jenjang kerja. Tapi kadang ada, gue harus mendapatkan hak gue untuk bisa mendapatkan setelah kerja itu, tapi beberapa orang kayak mengintimidasi, kayak perempuan nggak bisa jadi sutradara, perempuan nggak bisa kerja di lapangan, perempuan takut panas, perempuan ribet, gini. Menurut gue itu sih di beberapa part, dan itu paling yang menurut gue paling mengganggu itu sih. Berarti lu lebih kepada stigma orang-orang tentang itu ya? Iya, jadinya di beberapa bisa. hak itu jadi nggak masuk. Kalau gue ini juga sih, menurut gue sebenarnya secara hak ya gue pribadi alhamdulillah terpenuhi sih. Soalnya gue kerja sama label gue, Mas Aniter, ya mereka menteri talent dengan baik, maksudnya terbuka soal segala macamnya. Cuman kadang-kadang tuh ada orang-orang yang suka mengeksploitasi lu gara-gara kan lu passion, masa lu inilah gitu tuh, orang-orang kayak gitu tuh yang mesti hati-hati tuh. Agak nyetir jadinya. Misalnya, iya lu di tanggal segini kosong nggak? Iya, tapi kita nggak ada budget nih gitu. Kan lu passion nggak? Sebenarnya gue nggak ada masalah, ya benar gue passion. Cuman kadang-kadang yang ngeselin itu hak gue, merasa bukan hak gue nggak terpenuhi, cuman karena itu emang gue bekerja sesuai passion, gue berharap di-treat dengan baik juga. Betul, gitu. Kadang-kadang betul. mereka suka kayak ngeselin gitu. Kadang emang nggak semuanya melulu attitude-nya nggak enak sih. kadang-kadang. Iya. Sebenarnya cuman asal pembicaraan di awalnya nggak langsung nembak kayak gitu nggak sih? Betul. Mungkin kalau misalkan Aldi suka sama lagu ini, lu kayak gue suka sama cerita ini, pengen gue jadiin film. Asal suka, asal minat, menurut gue misalkan diminta bantuan tanpa biaya pun kayaknya ya nggak apa-apa aja gitu kan, asalkan yang penting adalah jangan sampai komunikasinya, ada hidden agenda gitu kan ya ide di balik itu gitu sih. Tapi kalau masalah hak berarti so far sebenarnya aman-aman aja ya, maksudnya itu cuman segelintir orang doang gitu, dan bisa dibilang minoritas lah yang tidak sih. Ada beberapa yang haknya belum terpenuhi ya, ibaratnya ya ada kan orang yang kerja untuk
tujuannya adalah gue nggak mau menutup kemungkinan emang sih tujuannya uang, cuman kan lo sebagai apa yang lo suka, hobi ya. Kalau gue dari segi si ilustrator, gue udah seneng tuh kalau misalkan gue bisa ngebantu teman gue untuk menggambarkan sesuatu gitu. Itu dari segi itu aja gue udah, hak gue tuh udah terpenuhi gitu. Kalau balik lagi ada sih beberapa emang haknya ya itu balik lagi tujuannya apa dulu nih ya itu sih. Pertanyaan terakhir, apa definisi menjadi manusia menurut kalian? Bentar ya. Gue tuh punya jawaban, cuman mesti gue persempit dulu nih. Kayak di otak gue kebanyakan gitu. Menjadi manusia, menurut gue menjadi manusia itu sesimpel jujur ke diri sendiri. Itu sudah menjadi manusia menurut gue. Menurut gue menjadi manusia tuh harus bersyukur menurut gue. Anjing, tai banget. Enggak, soalnya benar. Menurut gue ya, karena gue sebagai manusia nggak hidup sendiri. Dan hidup sendiri bukan berarti gue sama keluarga, cuman sesimpel ya gue bisa hidup jadi manusia itu karena gue makan gitu. Ya maksudnya gue harus bersyukur terhadap mereka-mereka yang udah berkorban demi hidup gue gitu kan. Menurut gue menjadi manusia tuh adalah proses yang nggak akan pernah selesai, ya nggak sih? Kayak saat ini ketika lu merasa gue kayaknya udah jadi orang nih dalam tanda petik, pada akhirnya 5 tahun, 10 tahun, even mungkin besok atau minggu depan lu akan berpikir belum selesai perjalanannya gitu. Jadi kayak menurut gue itu adalah perjalanan, itu adalah proses, itu adalah sesuatu yang semua orang akan hadapi, dan indahnya itu akan berbeda-beda pada setiap kita gitu. Kayak dengan jalan yang kita pilih masing-masing, menjadi manusia nggak akan selesai sih menurut gue. Lo berguna bagi simpelnya teman dekat lo atau keluarga lo, ibaratnya gini, gue bakalan dibalik profesi masing-masing ya, gue bakalan seneng, bakalan berguna, bakalan menjadi manusia kalau gue bisa menolong teman gue atau saudara gue. Hai semua, gue Talita dari Menjadi Manusia. Thank you for watching this video. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng notifikasi untuk tahu update terbaru dari kami. Thank you semua, bye!